Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Masito, tim literasi dari SDN Angkasa 8. Nah, bulan ini kita akan mereview tentang olahraga permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, pastinya kalian ada yang sering main, ada juga yang mungkin belum tahu atau jarang main ya. Mari kita bahas yuk. Yang pertama, ada permainan congklak. Pastinya tidak asing dong yang namanya congklak itu ya permainannya. Nah, apa sih asal-usulnya? Dari mana nih congklak itu? Nah, congklak adalah salah satu permainan tradisional yang sangat populer di Nusantara. Permainan ini menggunakan papan khusus yang memiliki lubang-lubang yang berisikan biji-bijian sebanyak 7 biji dalam setiap lubang kecil dan induk yang kosong. Dan nanti juga induknya akan diisi melalui biji-bijian itu. Awal mula asal-usul congklak berasal dari Timur Tengah atau India yang kemudian menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia melalui perdagangan dan interaksi budaya. Adapun perbedaan dari segi nama dan nilai dan manfaat, permainan congklak membantu anak-anak dalam mempelajari strategi, perhitungan, keterampilan mengambil keputusan. Selain itu, congklak juga mengajarkan tentang kesabaran dan mengembangkan kemampuan analisis. Nah, itu asal-usul dan nilai manfaat dari congklak. Yang kedua ada lompat tali karet. Lompat tali karet merupakan permainan yang banyak dimainkan di berbagai daerah. Tetapi sebenarnya lompat tali ini merupakan permainan khas Betawi. Lompat tali ini lebih dominan dimainkan oleh banyak orang dan anak perempuan terutama. Adapun cara bermainnya yaitu ada 2 orang yang memegang tali dan anggota yang lainnya melompat sesuai tingkatan masing-masing, dari mulai mata kaki, lutut, pinggang, dada, kepala, bahkan ada merdeka. Adapun nilai dan manfaat yaitu membuat otot kencang, melatih keseimbangan, stamina tubuh tetap terjaga, meningkatkan oksigen dengan paru-paru dan peredaran darah ke jantung, dan bermain yang menyenangkan. Yang ketiga ada ular naga. Permainan tradisional ular naga panjang adalah permainan berkelompok yang melibatkan 2 peran utama yang menjadi gerbang, yaitu 2 pemain yang berhadapan dan membentuk terowongan dengan tangan dan ular pemain lain yang berbaris dan melewati gerbang tersebut. Para pemain membentukkan formasi seperti ular bergerak dan bernyanyi bersama hingga lagu berakhir. Lalu gerbang ditutup untuk menangkap salah satu pemain. Caranya yang pertama adalah menentukan 2 orang untuk menjadi gerbang dan sisanya menjadi ular. Nah, 2 gerbang ini menentukan pilihan. Contohnya pilihan dari sebuah makanan. Masing-masing berbeda dan anggota yang lainnya akan memilih jika sudah tertangkap. Adapun nilai dan manfaat dari permainan ular naga yaitu kerjasama, komunikasi, dan kecerdasan interpersonal. Di Jawa Barat sendiri, ular naga dengan nama oray-orayan dengan lagu yang berbeda. Nah, yang keempat ada bola backland. Permainan ini untuk zaman sekarang jarang sekali ada yang memainkan permainan tradisional ini. Nah, bola backland adalah permainan yang populer di kalangan anak perempuan di Indonesia. Permainan ini menggunakan bola kecil dan biji-bijian yang biasanya terbuat dari logam atau batu. Bola bekel diperkirakan berasal dari permainan kuno yang ada di Asia atau Timur Tengah dan telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Permainan ini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Cara bermainnya yaitu ada 10 biji dan 1 bola bekel. Nah, 1 bola bekel itu dilempar dan menyebarkan biji-bijian itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kemudian saat dilempar kembali, pemain harus mengambil 1 biji itu dan menangkap bola, tidak boleh terjatuh atau menempel kembali.
Dan adapun nilai dan manfaat dalam bermain bola backland, yaitu bola backland melatih koordinasi tangan dan mata serta menguasai keterampilan motorik halus. Selain itu, permainan ini juga mengajarkan tentang aturan, strategi, dan meningkatkan kesabaran dalam bermain. Yang kelima, ada permainan bakyak. Pastinya udah tidak aneh dong dengan permainan bakyak. Bakyak ini sering dipakai saat 17 Agustusan. Bakyak adalah permainan tradisional yang menggunakan sandal panjang terbuat dari kayu yang diikat dengan tali dan ban bekas, dimainkan oleh beberapa orang secara berkelompok. Tujuan permainan ini adalah untuk melatih kekompakan, kerjasama, keseimbangan antar pemain saat berjalan bersama di atas bakyak. Cara bermainnya yaitu masing-masing orang seperti memakai sendal dan berjalan dengan bersama, jangan sampai terjatuh. Jika terjatuh berarti tanda permainan sudah selesai atau kalah. Nah, adapun nilai dan manfaat yaitu untuk melatih fisik. Bakyak mengembangkan aspek sosial, gotong royong, kebersamaan, dan sportivitas. Nah, permainan ini masih sangat hits ya untuk di kalangan anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Yang keenam, ada engklek. Engklek dikenal juga sebagai tapak gunung atau congklak tanah di beberapa daerah, adalah permainan yang populer di Indonesia. Permainan ini melibatkan gambar pola di tanah dan dimainkan dengan melompat di atas pola tersebut. Di beberapa daerah, permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda. Pola-pola ini biasanya melambangkan rumah atau kehidupan sosial yang sederhana yang diadaptasi dari konsep keseharian masyarakat tradisional. Adapun nilai dan manfaat yaitu permainan ini melatih untuk keseimbangan, konsentrasi, dan koordinasi motorik anak-anak. Selain itu, melalui permainan engklek, anak-anak belajar tentang aturan dan bergiliran serta bagaimana berinteraksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Nah, sekian dari saya. Ada dokumentasi saat pembelajaran atau proses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.